Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an akhwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah. Shadaqal alim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita hari ini, meskipun kondisinya dalam keadaan cuaca apapun, hujan alhamdulillah, kagak hujan alhamdulillah, panas alhamdulillah, diberi kekurangan sedikit air alhamdulillah, semua harus kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tanda kita syukur. La ing zakartum la azidannakum. Jadi nikmat kita akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang berikutnya. Tidak buntung hanya nikmat segitu saja. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau pada waktu itu memperjuangkan umatnya, apapun bentuknya, apapun keluh kesahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita dibenturkan dengan semua keadaan yang ada dewasa ini. Semua larut demi larut, malam demi malam, siang demi siang, tak terasa pikiran kita selalu terbebani dengan apa? Beban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hayawatud dunya. Sungguhnya kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali tidak ada lain, ada suatu kesenangan yang palsu. Sudah berapa kali Ustaz bilang, berkali-kali Ustaz bilang, bukannya ada larangan untuk mengejar dunia, ada. Itu adalah bagian daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencari rezeki di dunia. Tetapi cobalah kita berjuang dengan sekuat tenaga, kita berjuang dengan sekuat segigihnya kita punya untuk wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua ketika kita mencari rezeki-rezeki di dunia ini, carilah dengan cara yang halal. Semua udah diatur rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak mau keluar. Kita harus keluar. Kemanapun kita bisa, kita harus keluar. Kita jadikan diri kita ini, senantiasa jadikan hati kita ini menjadi hijau. Sebagaimana rumputan-rumputan yang ada di sini. Hijaukan diri kita ini. Iman kita tumbuhkan sebagaimana padi yang baru tumbuh. Iman kita mudahkan sebagaimana padi baru mulai benihnya. Ini merupakan suatu tanda alam bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini, senantiasa kita tidak pernah lepas dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita jadikan ini, masya Allah. Salah suatu riwayat mengatakan, dulu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata pada sahabatnya, "Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, tahukah kalian ada nanti orang yang paling mulia di sisi Allah? Ada nanti orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu?" Abu Bakar, semua sahabatnya bertanya, "Siapakah itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah kalian ini?" "Bukan." Kemudian sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah orang yang paling mulia di sisi Allah?" Jawaban Rasulullah adalah, "Antum Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalian ada di sini ketika aku ada. Ketika aku masih hidup." Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sudah gak ada, orang yang paling mulia di sisi Allah nantinya adalah ketika itu aku sudah gak ada, Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabatku semua.
ketika aku sudah nggak ada di dunia, tetapi dia tidak mengenal aku, dia tidak mengenal aku sebagai Rasulnya, tetapi rasa sayangnya, rasa cintanya mereka itu semua melebihi daripada kalian semua. Meskipun dia tidak kenal aku, tetapi zikirnya, sholawatnya diperuntukkan untuk aku. Siapa itu? Yaitu nanti umatku ketika aku sudah enggak ada. Coba dibayangkan. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, beliau bersabda bahwa umat yang paling mulia di sisi Allah adalah umatku ketika nanti beliau Rasulullah SAW sudah enggak ada. Artinya apa? Artinya kita semua ini. Kita semua ini menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu kita sudah nggak ada, kita masih ada, Rasulullah sudah nggak ada. Ya kita ini. Kemudian cinta kita itu bagaimana? Cinta kita adalah kita berbanyak sholawat. Sayang kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berbanyak sholawat. Zikir kita, tasbih ini kita gunakan untuk bersolat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Itulah suatu hal kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau Masya Allah. Makanya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita masuk dalam golongan hamba Allah yang beriman. Shallu 'alan nabi, shallu dengan fi'il perintahnya untuk kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangi suatu majelis sholawat. Ketika ada majelis sholawat di mana jangan sampai kita bosan-bosan atau merasa capek atau merasa ada sesuatu yang kurang atau mengganjal, terutama yang berhubungan dengan uang saku kita. Kadang-kadang datang ke majelis selalu dipakai alasan uang saku kita tidak ada. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabu biniat. Ketika niat antum benar-benar ingin kesana dalam suatu majelis, Allah akan berikan jalan keluar. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, bagi pendengar pencerahan bimbingan yang amal setia ini, Ustaz kasih amalan agar rezeki kita berlimpah. Agar rezeki kita berlimpah apa? Ketika habis sholat asar, ingat ini, ketika habis sholat asar jangan lupa baca surat Waqiah 3 kali. Ingat itu. Tawasul dulu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya, kemudian baca surat Waqiah 3 kali. Insya Allah dengan amalan ini, dengan ijazah dari pondok pesantren ini, insya Allah kita akan diberikan kecukupan dunia, bahkan berlimpah dunia yang bermanfaat buat akhirat. Sekali lagi, amalan ini bagi antum semua. Jadi tidak ada alasan bagi antum atau kita semua untuk datang suatu majelis karena nggak punya uang saku Ustaz, nggak punya ini Ustaz, banyak hutang Ustaz. Insya Allah akan diangkat hutang kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan diangkat kesulitan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan dengan kun fayakun yang Allah punya. Maka dari itu amalkan ini. Insya Allah baca surat Waqiah 3 kali setiap habis surat asyar. Sekali lagi baca surat Waqiah 3 kali setiap habis surat asyar. Insya Allah akan bermanfaat buat kita, terutama yang setia dalam pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Inilah merupakan suatu hal yang khusus, yang tadinya merupakan suatu hal yang harus kita titik beratkan, titik fokuskan pada segala sesuatu yang ada. Apa itu? Sholawat adalah segala sesuatu. Sholawat adalah segala sesuatu yang memulai mengakhiri segala apa untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin menjadi umat Muhammad yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Itu kata beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti umatku yang tidak mengenal aku tetapi dia sayangnya cintanya pada aku, Masya Allah, itulah adalah umatku yang paling mulia. Alias kita semua ini, kita seharusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya syukur. Kenapa kita menjadi umat Muhammad? Insya Allah dengan tawadhu kita, dengan istiqomahnya kita dalam ibadah apapun bentuknya, terutama dalam istiqomah dalam membaca sholawat, insya Allah kita akan dijadikan golongan yang diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sholawat senantiasa kita dendungkan biar hati kita bersih, hati kita tersirami oleh semua itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.